Halo teman-teman, saat ini saya akan mengajak kita semua untuk berkeliling melihat keindahan alam. Mari kita saksikan. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan menciptakan alam ini dengan begitu indah, air yang jernih, udara yang segar, dan juga tanah yang subur yang memberikan hasil yang baik berupa tumbuh-tumbuhan yang bisa kita olah menjadi makanan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan juga makhluk lainnya. Nah, kita bisa melihat bagaimana keindahan itu adalah sesuatu anugerah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Tuhan telah merancang sedemikian rupa agar seluruh makhluk hidup merasa nyaman tinggal di dalamnya. Makhluk hidup yang ada di dalam air bisa hidup dengan nyaman dengan air yang jernih. Makhluk yang hidup di daratan nyaman menikmati tanah yang subur yang boleh memberikan hasil berbagai jenis tanaman yang bisa dimakan. Dan juga di udara burung bisa terbang dengan leluasa. Tiga hal ini, yaitu air, tanah, dan udara, adalah unsur yang penting untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup. Namun, teman-teman, sejenak saya mencari di internet, ternyata tidak hanya keindahan alam yang ada, namun juga ada berbagai macam kerusakan yang terjadi. Air yang tercemari, tanah yang sudah tidak produktif lagi, dan juga udara yang sudah terkontaminasi oleh berbagai macam zat. Teman-teman, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat kerusakan alam yang terjadi di bumi ini. Setelah menyaksikan video-video ini, satu pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya adalah siapa yang menyebabkan semua ini? Apakah ini semua adalah rancangan Tuhan? Mungkin pertanyaan yang sama juga muncul dalam benak kita, apa yang menyebabkan kerusakan alam ini? Jika kita perhatikan, alam rusak karena ulah manusia. Banyak orang-orang yang abai untuk memelihara alam ini. Dalam video yang kedua kita melihat bagaimana alam ini secara perlahan-perlahan mulai tidak seindah video yang pertama tadi. Teman-teman, saya mengajak kita semua untuk menyadari hal ini bahwa kita harus memikirkan masa depan generasi mendatang. Apakah mereka juga bisa menikmati keindahan alam yang sedikit-sedikit masih bisa kita rasakan saat ini. Meskipun banyak yang sudah mulai tercemari, air sudah mulai tercemari, udara, bahkan tanah yang sebagai penghasil makanan bagi kita juga mulai tidak produktif lagi. Bagaimana reaksi kita menyaksikan alam yang sudah mulai rusak? Misalnya banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ketika kita menghadapi suatu bencana, misalnya banjir, yang pertama kita salahkan adalah pemerintah. Betul atau tidak? Banyak di antara kita yang langsung menyoroti pemerintahan, sistem pemerintahan yang tidak bekerja dengan baik sehingga membiarkan bencana alam ini terjadi. Namun teman-teman, kadang kita tidak sadar bahwa kita sendiri yang menyebabkan kerusakan alam itu. Misalnya, dengan membuang sampah sembarangan.
Kita bisa menemukan di jalan-jalan, kadang ada banyak sampah yang tercecer di pinggir jalan, kadang ada juga yang sengaja membuang sampah di pinggir jalan. Lalu kemudian ketika lingkungan sekitar tercemari, apa yang pertama dilakukan adalah mengkritik pemerintah. Padahal kita sendiri yang menyebabkan. Tidak adakah rasa sense of belonging terhadap alam ini? Apakah hanya pemerintah yang bertugas menjaga alam ini? Teman-teman, saya ingin membuka wawasan kita semua bahwa alam ini adalah rumah kita bersama. Jadi bukan hanya pemerintah yang bertugas menjaga alam ini. Kita sendiri, setiap individu mempunyai tanggung jawab itu untuk menjaga alam ini. Maka dari itu, mari kita memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Ini akan menjadi salah satu faktor tercemarnya lingkungan kita karena tindakan kita sendiri yang tidak peduli terhadap alam kita sendiri. Membuang limbah sembarangan, limbah plastik, pakaian, dan lain sebagainya. Padahal kita bisa memanfaatkan limbah itu sendiri, kita bisa mengolah sekreatif mungkin. Nah teman-teman, saya akan menunjukkan kepada kita beberapa hal yang sudah saya lakukan. Nah, itu adalah salah satu dokumentasi yang saya ambil sebagai wujud nyata bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan ini. Terkadang sampah tidak harus kita buang, tapi bisa kita olah sedemikian rupa menjadi hal-hal yang menarik, menjadi bunga, atau limbah pakaian bisa kita olah menjadi pot, atau berbagai jenis kreativitas kita bisa kita salurkan dalam limbah ini. Maka teman-teman, menjaga alam tidak harus sebuah tindakan yang besar, tetapi tindakan kecil dengan cara mengurangi penggunaan plastik, mengolah limbah dengan baik, memisahkan setiap sampah dengan berbagai jenis, agar sampah itu bisa diolah menjadi sesuatu hal yang lebih berguna. Melalui video ini saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk membangkitkan rasa memiliki terhadap alam ini. Karena kalau bukan kita yang menjaga alam ini, siapa lagi? Jika kita hanya menikmati alam ini pada saat ini, bagaimana generasi yang akan datang? Apakah mereka masih bisa melihat sungai yang jernih, air yang jernih, udara yang segar, atau tanah yang subur? Jangan sampai mereka hanya mendapati air yang keruh, akan kesulitan mendapatkan sumber air yang bersih, tanah tidak lagi produktif, dan udara sudah mulai tercemari oleh berbagai macam zat-zat yang berbahaya. Maka mari, mulai saat ini kita sadar bahwa alam ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memelihara dan mengolahnya dengan baik. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.